Pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin tentang sejarah uang non tunai. Nah, pembayaran uang non tunai itu telah ada sejak lama, bahkan sebelum adanya uang kartal. Berikut beberapa tahapan penting dalam sejarah pembayaran uang non tunai. Nah, yang pertama itu ada barter. Sekitar 600 semi masehi, manusia melakukan pembayaran barang dan jasa tanpa menggunakan uang. Nah, yang kedua itu juga ada kartu kredit. Kartu kredit itu udah ada sekitar 1950-an. Kartu kredit pertama kali diperkenalkan oleh Frank MC Namara. Ia mendirikan Diners Club yang kemudian menjadi salah satu kartu kredit pertama di dunia. Nah, yang ketiga itu ada ATM atau anjungan tunai mandiri. ATM memungkinkan nasabah untuk menarik uang tanpa harus pergi ke bank. Terima kasih. Nama saya Bunga Citra Jenal dari kelompok 1 Ekonomi, dan saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Aulia Martasya. 4. Pembayaran elektronik ada pada tahun 1970-an. Pembayaran elektronik mulai berkembang dengan adanya teknologi komputer dan jaringan. Pembayaran elektronik memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara online. 5. Internet banking ada pada tahun 1990-an. Internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara online melalui internet. 6. E-wallet, yaitu dompet elektronik, ada pada tahun 2000-an. E-wallet memungkinkan penggunanya untuk menyimpan uang secara digital dan melakukan transaksi keuangan secara online. 7. Pembayaran mobile, ada pada tahun 2010-an. Pembayaran mobile memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi keuangan secara online melalui smartphone. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian B, yaitu pengertian non tunai. Non tunai dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai sebagai alat pembayarannya, melainkan menggunakan teknologi elektronik atau digital untuk melakukan transaksi. Sistem pembayaran non tunai juga dikenal sebagai istilah cashless payment atau electronic payment. Sistem pembayaran non tunai dapat dilakukan melalui berbagai platform elektronik seperti QRIS, e-wallet, dan e-banking. Saya Destinda Sari. Nah, selanjutnya jenis-jenis non-tunai. Pembayaran digital dapat berupa yang pertama itu transfer bank. Pembayaran melalui transfer bank antar bank rekening. Yang kedua, e-wallet. Pembayaran menggunakan dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Mengaja. Yang ketiga itu mobile banking. Pembayaran melalui aplikasi mobile banking seperti BCA Mobile, Mandiri Online, dan BNI Mobile. Nah, selanjutnya pembayaran online seperti yang pertama itu PayPal. Pembayaran menggunakan layanan PayPal. Yang kedua Google Pay. Pembayaran menggunakan layanan Google Pay. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari kita menggunakan non-tunai berupa m-banking, e-wallet, dan juga kris. Nah, jadi keuntungan yang pertama yaitu dari segi keamanan. Karena kita nggak bawa cash kemana-mana, jadi nggak ada kemungkinan kalau misalkan cash kita, uang tunai kita itu bakalan ketinggalan atau misalkan hilang. Oke, yang kedua yaitu dari segi kenyamanan. Karena kita nggak perlu bawa cash kemana-mana, jadi kita nggak perlu nyediain space buat naruh uang tunai. Nah, itu bikin kita nyaman kan, karena itu simple. Nah, oke, yang ketiga yaitu kemudahan. Nah, kita kan kalau misalkan bayar pakai uang tunai, kita nggak harus ituin dulu kan, hitung dulu ini berapa, kembaliannya berapa. Sedangkan kalau misalkan kita pakai non tunai berupa m-banking, e-wallet maupun kris, itu kita langsung klik aja, bisa sesuai dengan nominal yang harus kita bayar. Oke, dan selanjutnya yaitu promosi. Promosi ini maksudnya, jadi kalau misalkan kita pakai e-wallet, biasanya itu kita dapat reward berupa poin, yang dimana poin itu bisa jadi cashback atau bisa jadi potongan biaya admin. Nah, itu. Oke, dan yang terakhir yaitu pengaturan uang. Jadi pencatatan uang gitu. Nah, jadi dengan kita menggunakan e-wallet, m-banking maupun kris, nah itu mutasinya kan tercatat ya, jadi bisa balance antara pengeluaran dan juga pemasukan, jadi nggak kebanyakan pengeluaran, jadi bisa kita pantau antara pengeluaran dan juga pemasukan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, saya Daniel Saputra dari kelompok 1
Di sini saya akan menjelaskan contoh transaksi non tunai. Berikut beberapa contoh transaksi non tunai. Yang pertama itu ada transfer bank, mengirim uang ke rekening lain melalui aplikasi mobile banking atau internet banking. Yang kedua itu ada pembayaran dengan QRIS atau QR, membayar makanan di restoran dengan menggunakan memindai kode QR melalui aplikasi dompet digital. Yang ketiga itu ada digital wallet, melakukan pembayaran menggunakan aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, atau ShopeePay. Membayar tagihan listrik, air atau belanja online menggunakan nomor virtual Ocon yang diberikan oleh penyedia layanan. Payment BTW dalam C, lakukan pembayaran saat belanja online melalui payment BTW yang terhubung dengan berbagai metode